Aku ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan aku menyertaimu hingga akhir zaman. Yesus tidak hanya mati dan bangkit. Ia naik ke surga dalam kemuliaan dan kuasa. Ketika Kristus naik, Ia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Dia telah ada. Di kitab Kejadian, Dia anak domba di mezbah Abraham. Dalam Keluaran, Dia anak domba Paskah. Dalam Imamat, Dia imam besar. Dalam Bilangan, Dia tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dalam Ulangan, Dia kota perlindungan kita. Dalam Yosua, Dia kain kirmizi yang diikatkan di jendela rumah Rahab. Dalam Hakim-Hakim, Dia hakim kita yang adil. Dalam Rut, Dia sang kerabat dekat yang telah menebus kita. Dalam 1 dan 2 Samuel, Dia nabi yang terpercaya. Dalam Raja-Raja dan Tawarik, Dia raja yang memerintah. Dalam Esra, Dia ahli kitab yang setia. Dalam Nehemia, Dia yang membangun semua yang telah hancur. Dalam Ester, Dia Mordekai yang duduk dengan setia di gerbang. Dalam Ayub, Dia penebus kita yang hidup selamanya. Dalam Mazmur, Dia gembala yang baik, aku tidak akan berkekurangan. Dalam Amsal dan Pengkhotbah, Dia hikmat Elohim. Dalam Kidung Agung, Dia kekasih dan mempelai pria. Dalam Yesaya, Dia hamba yang menderita. Dalam Yeremia dan Ratapan, Dia nabi yang meratap. Dalam Yehezkiel, Dia manusia dengan 4 rupa yang sangat mulia. Dalam Daniel, Dia manusia keempat dalam dapur perapian yang bernyala-nyala. Dalam Hosea, Dia kekasih yang setia. Dalam Yoel, Dia pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Dalam Amos, Dia memikul beban kita. Dalam Obadjah, Dia juru selamat yang perkasa. Dalam Yunus, Dia pembawa pesan dari Tuhan untuk diberitakan di seluruh dunia. Dalam Mika, Dia penguasa kita yang datang dari Bethlehem. Dalam Nahum, Dia sang pembalas. Dalam Habakuk, Dia penjaga yang selalu berdoa untuk kebangkitan rohani. Dalam Zefanya, Dia Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Dalam Hagai, Dia yang memulihkan kerajaan. Dalam Zakaria, Dia mata air. Dalam Maleaki, Dia putra kebenaran dan kesembuhan di sayapnya. Dalam Matius, Dia Kristus putra Elohim yang hidup. Dalam Markus, Dia pekerja dengan mujizat. Dalam Lukas, Dia anak manusia. Dalam Yohanes, Dia pintu yang harus dimasuki oleh kita semua. Dalam Kisah Para Rasul, Dia cahaya yang tampak pada Saulus pada waktu perjalanan ke Damaskus. Dalam Roma, Dia pembenar kita. Dalam 1 Korintus, Dia kebangkitan kita. Dalam 2 Korintus, Dia pemikul dosa kita. Dalam Galatia, Dia yang telah menebus kita. Dalam Efesus, Dia kekayaan yang tiada terselami. Dalam Filipi, Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam Kolose, Dia kepenuhan dari Tuhan yang sebagai kepala. Dalam Tesalonika, Dia Tuhan kita yang segera datang. Dalam Timotius, Dia perantara antara Tuhan dan manusia. Dalam Titus, Dia harapan kita. Dalam Filemon, Dia sahabat yang lebih dekat dari saudara. Dalam Ibrani, Dia darah perjanjian baru yang kekal. Dalam Yakobus, Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Dalam Petrus, Dia sang pemimpin para gembala. Dalam surat Yohanes, Dia Yesus yang penuh kelembutan kasih. Dalam Yudas, Dia Tuhan kita yang datang dengan 10.000 orang kudus. Dan dalam Wahyu, gereja Tuhan, angkatlah wajahmu pada Sang Penebusmu. Dialah Raja segala raja, Tuhan segala tuan. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang ajaib.
mau lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama kita bersuka cita lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Hey. Come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama kita deklarasikan dengan imanku. Berkata Tuhanku hebat, Yesusku, berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Sama-sama kita bersuka cita. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku menyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi dengan iman kita deklarasikan. Imanku berkata, ya Tuhan, kami mau berkata Engkau Tuhan yang hebat. Amin. Hebat, Yesusku, berkata ku kuat melangkah bersamanya. Tuhan kita, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang. Sama-sama kita yang sudah menang di dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita bersuka cita. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Oh, yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Come on.
Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu dan menjadikan kami lebih daripada pemenang pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sampai selamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidup. Katakan tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidup, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Yang percaya sama-sama, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal, katakan tiada yang seperti. Mari perdengarkan suara-Mu pagi hari ini. Kuasa-Mu, katakan kasih-Mu sekali lagi dari awal, jemaat sendiri katakan tiada yang seperti. Kuasa-Mu mengubah hidup kami, mengubah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
tanganmu katakan, takkan habis. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Bisa tak berubah setiamu, oh selamanya. Sekali lagi dengan iman jemaat sendiri katakan, takkan habis, takkan mengalir, bisa tak berubah setiamu, oh selamanya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Katakan tak berubah, tak setiamu bagiku, selamanya Kau. Sambil buka kedua tangan saudara, dengan iman katakan, takkan habis kasih-Mu mengalir, di tak berubah setiamu Tuhan, tak berubah oh selamanya, selamanya Kau ku sembah. Angkat kedua tanganmu dengan iman. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu oh mengalir di sepanjang hidupku, oh, setiamu oh selamanya, selamanya. Sekali lagi dengan iman, takkan habis. Mengalirlah kasih dan kuasa-Mu Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu oh selamanya, selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku. Sekali lagi dengan iman katakan selamanya, selamanya Kau ku sembah. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sampai selamanya tiada yang lain, hanya Yesus, Yesus Tuhan. Kau naik ke surga, beri hidup yang kekal. Mari masing-masing pribadi ambil waktu, sembah Tuhan, angkat suaramu. Mari bersyukur, katakan haleluya. Jamahlah kami ya Tuhan pagi hari ini. Jamah kami Roh Kudus.
Ura bata shara barala barala barala. Shara la barala 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 barala. Ale shara barala 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 barala. Shara barala 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 bayara la bay. Barala barala bay shara la barala 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 barala. Ya bata shara barala 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 barala. Yesus Yesus Yesus. Yesus Yesus. Kara barala 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 barala. Teruslah berkata-kata barala barala barala. Syara barala 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 barala. Oh, rabata syara barala 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 barala. Syakara barala barala bayara bata syara barala 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 barala. Syara barala 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 barala. Syakara barala 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 barala. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kenaikan ke surga. Menyediakan tempat bagi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Sebagai jaminan bagi setiap kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sungguh namamu dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan dan kemuliaan-Mu, Imam besar agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sujud di depan tahta-Mu, kagumkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Thank you Jesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Ya bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Aku
Yesus Kristus Forever He
Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang diagungkan. Haleluya. Oh, Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kau yang layak dimuliakan. Hari ini kami memperingati Kau naik ke surga Tuhan. Dan kami percaya Kau tidak tinggalkan kami sebagai yatim piatu. Kau pasti akan datang kedua kali. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat hadiratmu. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau lawat setiap anak-anakmu yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Jamah setiap keluarga demi keluarga. Pribadi demi pribadi Tuhan. Dan kami rasakan urapanmu. Kami rasakan lawatanmu. Dan saat ini tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu Roh Kudus. Urapi kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Wow, berapa banyak saudara diberkati dengan praise and worship. Juga dengan core yang luar biasa. Wow, bless, diberkati. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Ya, hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang di mana tanggalan kita itu merah. Berarti negara Indonesia ini mengakui bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu naik ke surga. Setuju katakan amin? Nah, puji Tuhan. Mari dibaca dalam Efesus pasal yang keempat ayat 10. Silakan. Dia yang telah turun adalah sama juga dengan Dia yang telah naik ke atas segala langit. Sehingga Dia dapat memenuhi segala sesuatu. Amin. Nah, saudara, Yesus naik ke surga tidak untuk meninggalkan saudara dan saya. Tapi Dia naik ke surga untuk melanjutkan karyanya dan dari tahta surga. Agar saudara dan saya itu hidup dalam kuasa, punya pengharapan, dan juga terima kemuliaan daripada Tuhan. Hari ini kita akan periksa 3 kebenaran. Apa tujuan, makna Tuhan Yesus naik ke surga? Ada 3 hal yang boleh kita periksa. Yang pertama yaitu Dia mengirimkan Roh Kudus. Boleh dibaca kalimat tersebut 1, 2, 3. Dia mengirimkan Roh Kudus. Amin. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Nah, saudara, apa tujuan Yesus naik ke surga? Yaitu Dia mengirimkan Roh Kudus. Aku mengatakan kebenaran saudara. Bukan tipu-tipu tapi kebenaran kepadamu. Bahwa berguna bagiku jika Yesus itu pergi. Karena jika Yesus tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus itu tidak akan datang kepada saudara dan saya. Tapi jika Yesus itu pergi, Dia mengutus Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Di Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran yang di dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku akan datang kepada kamu. Boleh tepuk tangan buat ayat-ayat ini? Amin. Saudara lihat di sini, ada roh kebenaran di mana dunia tidak dapat menerimanya. Dunia tidak melihat dan tidak kenal, tapi saudara dan saya, engkau tinggal bersama Roh Kudus. Menghadapi tantangan pergumulan, firman Tuhan juga katakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Saudara, ada Roh Kudus. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dia kirimkan Roh Kudus di mana dia menghiburmu, dia menolongmu, dia menyembuhkanmu, dia menguatkanmu. Engkau tidak sendiri dalam dunia ini. Ada Roh Kudus. Mengerti, katakan amin. Bahkan bukan hanya boleh melewati tantangan pergumulan ini bersama Tuhan Yesus, tapi disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin, amin. Saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Kamu boleh jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil yang sudah diselamatkan, boleh beritakan nama Yesus, dan Tuhan itu kasih kuasa. Saya pernah saksikan keluarga saya, di mana waktu saya kecil, umur 11 tahun, 12 tahun, kehidupan ayah saya dan ibu saya miskin. Karena dia harus kerja, jadi mandor, jadi supir. Bahkan ibu saya pergi ke toko-toko roti bukan buat beli roti, tapi ambil sampah-sampahnya dari kulit-kulit telur itu, saudara. Kalau orang bikin roti kan pasti pakai telur. Nah, kulit dari telur itu kami kumpulkan, kasih masuk di kantong plastik, sampai rumah kami cuci, lalu kita tumbuk, dibikin sari patinya, lalu dibikinlah bedak telur, dijual. Nah, satu kali juga adik saya yang kecil, yang terakhir itu yang ketiga, pada saat dilahirkan sungsang, kepala di atas, kaki di bawah. Biasa orang melahirkan itu baby kalau mau lahir kepala di bawah. Ini kaki di bawah, kepala di sini. Jadi sulit untuk keluar. Zaman dulu enggak ada operasi sesar. Dan ibu saya melahirkan itu di bidan. Kami tinggal di kota kecil di Jawa Timur, belum di Surabaya. Wow, pergumulan, saudara. Dan dengan pertolongan Tuhan akhirnya adik saya yang kecil boleh dilahirkan. Tapi ditunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak bisa ngomong. Gak bisa jalan. Dokter katakan brain damage, kurang oksigen. Terlalu lama di perut jadi kurang oksigen, terbelakang. Wow, sudah miskin, anak cacat. Saudara, dalam keadaan seperti itu ayah saya berdoa, Tuhan aku melayani Engkau, tapi kenapa hidupku gak bagus, hidupku gak baik. Lalu dia dengar suara Tuhan. Alamatku di mana? Surga. Di surga, Tuhan. Alamatku di mana? Di surga, Tuhan. Alamatku di mana? Dia renungkan, baca firman. Firman itu rasanya jadi rema. Ada ayat yang berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalammu? Wow, alamat Tuhan ada di dalam hidupku. Roh Kudus ada dalam hidupku. Harusnya aku gak boleh miskin. Harusnya gak boleh cacat anakku. Lalu Roh Kudus katakan cipta anakmu. Dan dia katakan, nak kamu jalan. Nak kamu ngomong, kamu sehat. 1 tahun, 2 tahun. Sampai umur 5 tahun, 7 tahun saudara. Mulai dikasih masuk sekolah. Sekolah TK 3 tahun.
Karena nggak mengerti, tapi diulang terus. Tapi ayah saya bukan orang yang gampang putus asa, bukan gampang yang menyerah, saudara. Dia terus berjuang. Akhirnya dikasih naik. Mungkin kasihan ya, udah 3 tahun TK, terus mungkin 4 tahun. Terus naik 1 SD. Kalau dokter sarankan kasih sekolah yang luar biasa aja. Bersama orang-orang yang cacat-cacat. Tapi orang tua saya katakan no, anak saya bukan cacat. 1 kali pasti disembuhkan. Kelas 1 SD 3 tahun. Kelas 2 SD 4 tahun. Kelas 3 pokoknya naik ya, mungkin kasihan jadi dikasih naik lah, karena umurnya sudah banyak. Tapi saudara, singkat cerita, saat dia berumur 25 tahun, saya katakan normal. Karena dia sudah tahu wanita cantik dan akhirnya menikah, punya 4 anak. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Menjadi kesaksian hidup buat keluarga kami. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini. Mungkin lebih parah daripada keluargaku. Gak bisa makan. Cuman bisa makan telur hari-hari saudara. Tapi toh sampai hari ini Tuhan pelihara. Ada Roh Kudus Bu. Ada Roh Kudus Pak. Hari ini ada yang di PHK. Hari ini ada yang bangkrut. Salah investasi. Keluargamu akan hancur. Dokter vonis sakit, kanker, tumor. Apapun yang buruk. Tapi saya mau kasih tahu. Di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Di mana engkau sanggup mengatasi setiap tantangan pergumulan bersama Tuhan. Dan pasti ada pemulihan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. To God be glory. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan ada yang lemah. Jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang menyerah. Sudah mau mati saja Tuhan, aku gak kuat. No, ada Yesus yang hidup. Bukan mudah-mudahan kau ditolong. Bukan mudah-mudahan kau disembuhkan. Tapi di dalam nama Yesus engkau sudah diselamatkan. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap hari, setiap langkahmu. Kau akan jadi pribadi yang kuat. Orang muda di tempat ini, jangan ada yang putus asa. Ada Roh Kudus. Rancangan Tuhan dalam hidupmu bukan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Gak ada yang menyerah. Setuju katakan amin? Boleh sama-sama katakan aku tidak menyerah. 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Lihat kiri kananmu katakan jangan menyerah. Jangan putus asa. Ada Roh Kudus yang besertamu. Immanuel, dia sanggup memulihkan hidupmu. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Amin. Petrus, murid Tuhan Yesus. Pelayanan sama-sama. Makan sama-sama, mungkin tidur sama-sama. Tapi Petrus pernah gagal. Saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal 3 kali. Kamu kenal sama itu? Enggak kenal. 1 kali. Kamu kenal sama orang? Tidak. Ada budak kecil kata sama Petrus, kamu kayaknya bareng-bareng sama orang. Enggak, aku enggak kenal, aku enggak ngerti kamu ngomong apa. Saudara, Petrus sangkal Tuhan Yesus. Tapi pada saat hari Pentakosta, 1 kali khotbah, 3.000 jiwa bertobat. Roh Kudus mengubah ketakutan Petrus menjadi satu pribadi yang berani. Saudara, kuasa Roh Kudus sampai hari ini sanggup bekerja. Yesus naik ke surga, dia kirimkan rohnya untuk setiap saudara dan saya. Kau tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Immanuel, Tuhan bersertamu. Amin. Amin. Haleluya. Billy Graham katakan bahwa dia pernah khotbah di jutaan orang, dia katakan, Roh Kudus adalah bahan bakar dari pelayananku. Tanpanya aku hanya berkhotbah dengan kosong. Saudara, Yesus naik ke surga agar kuasanya turun ke bumi. Ada di dalammu. 2005, ya kalau tahun ini 25 ya. Berarti 20 tahun yang lalu. Saya pernah alami satu keadaan yang
konflik. Ada konflik keluarga. Di situ saya rasa-rasanya berat. Gak ada yang bisa saya lakukan. Lalu saya duduk di kursi piano, lalu saya keluar air mata sambil nangis. Tuhan, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Lalu lahirlah lagu ini, dan lagu ini pernah dinyanyikan Frankie Sihombing, pernah dinyanyikan Jeffrey S. Chandra juga. Dan ya karena sudah lama mungkin ya saya mau ingatkan lagu ini. Kau penolongku, kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terhingga dalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus, jamalah sekarang, ubahkan hidupku sekarang. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, denganmu ku percaya. Dengan iman percaya dipulihkan. Tepuk tangan buat Roh Kudus kita. Haleluya. Amin. Terus yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu Dia menyediakan tempat bagi kita. Boleh ucapkan kata-kata ini 1, 2, 3. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, saudara, yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagimu dan rumah bagiku yang kekal. Saudara tahu bahwa dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Hidup kita ini punya tempat yang dijanjikan bagi saudara yang percaya, yang setia. Dikatakan bahwa jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadanya, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Saudara, kelahirannya sudah digenapi, kematiannya sudah digenapi, kebangkitan Yesus sudah digenapi. Nah, hari ini kita rayakan kenaikan ke surga. Tapi ada satu janji yang belum digenapi, yaitu di mana Dia akan datang kedua kali. Saudara yang percaya Yesus Tuhan, diselamatkan. Katakan amin. Oleh anugerah,
Oleh pemberiannya engkau diselamatkan. Berapa banyak saudara bisa katakan Yesus Tuhan? Boleh? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Engkau diselamatkan. Mulut mengaku, hati percaya, seperti pujian daripada para wanita tadi. Hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, engkau diselamatkan. Selamat, pasti masuk surga. Tapi what next? Setelah di surga, engkau punya reward. Ada gambar mahkota ini, ada upah. Sama-sama katakan upah. 1, 2, 3. Upah. Sekali lagi 1, 2, 3. Masukkan dalam hatimu. Ada reward, ada upah yang Tuhan berikan. Bahkan di Wahyu pasal 22 ayat 12. Lihatlah, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Amin. Nah, saudara lihat. Aku datang segera untuk membawa upah untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Kalau selamat, Efesus pasal 2 ayat 8 katakan, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Mengerti, katakan amin. Karena anugerah, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh iman. Bukan karena usahamu, tapi pemberian. Pemberian. Tapi upah, itu karena perbuatanmu. Beda. Kalau selamat pasti, surga pasti. Tapi setelah di surga ada upah. Seperti apa tempat kita di sana? Seperti apa rumah saudara di sana? Tergantung perbuatan kita. Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia, untuk membalas kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya, juga sesuai dengan hasil perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. Mengerti, katakan amin. Saudara yang melayani, yang multimedia, para diaken, yang tadi menyanyi kor, soundman, semuanya yang melayani dapat upah. Saudara yang datang beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dapat upah. Ada satu kata yang ingin saya sebutkan, yaitu kafling. Wah, ya di sini ada rumah kecil, rumah yang tengah, ada yang rumah mewah. Kalau saudara masuk surga, pasti itu pasti. Tapi upah beda-beda. Kemarin saya dijemput Pak Hence, supirnya YHS Makassar. Saya datang, lalu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Hence. Pak, besok saya khotbah. Kenapa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Ada 3. Saya sharing itu cerita-cerita toh sama Pak Hence. Ada 3 Pak. Roh Kudus itu nanti turun menyertai. Roh Kudus sudah turun menyertai kita. Yang kedua, kita terima upah. Pak Hence toh hari-hari sering jemput saya naik mobil begini, antar saya ke gereja. Nanti Pak Hence juga dikasih upah sama Tuhan. Dikasih rumah yang kecil atau yang menengah atau yang besar Pak. Kau pilih yang mana? Biar saya mau pilih sebelahnya rumahnya Bu Elisa saja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya saudara, biar kita cuman antar tamu, kasih makan tamu. Kemarin saya diajak makan di Ratu Gurih, kayaknya di prank ya kemarin Ibu. Masuk-masuk kita belum berantakan, wih banyak temannya. Ya saudara, dikasih makan. Saudara, ada firman Tuhan katakan bahwa barang siapa kasih secangkir air minum kepada dia hamba Tuhan, enggak kekurangan keuntungan. Kasih makan hamba Tuhan, antar hamba Tuhan ke airport. Hari-hari juga Pak Hence antar Ibu Elisa kemana-kemana.
Dan dia katakan, saya mau sebelahnya Bu Elisa saja. Ya saudara, ada upah yang saudara dapatkan. Disebutkan di dalam, mana ini? Roma 8 ayat 18. Karena aku berpendapat bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saudara, fokusmu jangan pada masalah, tantangan, kesulitan, pergumulan, kekuranganmu, sakit penyakitmu. Fokusmu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena aku berpendapat bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadamu. Di dalam dunia ini cuma sementara miskin, sementara kaya, sementara sehat, sementara sakit, semuanya sementara. Jadi gak usah terlalu susah, gak usah terlalu fokus sama dunia ini. Ada Yesus, ada upah yang Tuhan berikan. Mengerti, katakan amin. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ingatlah, siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Amin. Saudara, Yesus tidak hanya menyelamatkanmu dari neraka, tapi dia sedang menyiapkan tempat untukmu di rumahnya. Apapun yang saudara alami di dunia ini bukan akhir. Ada rumah kekal yang dipersiapkan Tuhan Yesus oleh Raja kemuliaan kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama malaikat di surga. Amin. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur boleh sama-sama katakan yuk, nyanyi. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Amin. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku Hosana, 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 Hosana. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terus yang terakhir sekarang. Apa tujuan atau makna Yesus naik ke surga? Yaitu dia selesai menebusmu dan dimuliakan. Boleh katakan kalimat tersebut? 1, 2, 3. Dia selesai menebusmu dan Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga sampai keempat. Dia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar yang sempurna dari pribadi Elohim. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia di tempat yang tinggi. Dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, karena dia telah mewarisi nama yang jauh lebih utama daripada mereka. Mengerti, katakan amin. Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat, karena dia telah mewarisi nama yang jauh lebih utama daripada mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Yesus naik ke surga? Karena pekerjaannya sudah selesai. Karena dia sudah selesai menebus saudara. Dia sudah mati, sudah disalib oleh bilur-bilurnya yang sudah disembuhkan. Dan pada saat Yesus salib, dia katakan, "It is finished." Sudah selesai. Dan saudara yang percaya Yesus adalah Tuhan, engkau sudah dibenarkan
ditebus, dibebaskan. Saudara menjadi ciptaan baru. Bahkan di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 firman Tuhan katakan, Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. amin. Boleh tepuk tangan buat ayat ini? Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini Yesus sudah dimuliakan. Dia sudah naik ke surga. Karena misinya di bumi sudah selesai. It is finished. Ia sudah menebus dosamu. Dia sudah jadi pengantara antara saudara dan saya. God is with you. Ada gambar yang berkata, yuk boleh dibaca yuk, 1, 2, 3. God is with you. God is for you. God sees. Terus, God hears you. God know you. God care about you. Terus, boleh tepuk tangan sekali lagi buat tujuan kita. Oh, apa tujuan Yesus naik ke surga? Kesimpulan yang pertama yaitu mengirimkan kuasanya lewat Roh Kudus. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Mempersiapkan tempat bagimu. Dia menyelesaikan karya penebusan dan dimuliakan sebagai Raja. Hari ini engkau tidak ditinggalkan, tapi dipersiapkan saudara untuk masuk dalam kemuliaannya. Setuju katakan amin? Mari kita berdoa. Mengucap syukur Roh Kudus. Firman-Mu memerdekakan kami. Engkau sudah naik ke surga, mengirimkan Roh-Mu, dan mempersiapkan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang sudah ditebus. Dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara sendiri naikkan pujian ini, segenap hati katakan, Kamu. Bisa lebih kuat lagi. Kau dan saya rasakan hadirat Tuhan ada tempat ini. Oh, jadilah kehendak-Mu. Keluargamu, ekonomimu, penuh kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dalam masyarakat.
tanganmu, angkat hatimu, tinggikan dia. Raja di atas segala raja. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Musik menyembah, saudara berkata-kata dalam bahasa roh, sembah. Di bawah kolongan langit ini tidak ada orang boleh selamat kecuali hanya di dalam nama Yesus. Engkau yang sudah percaya Yesus Tuhan, jangan lepaskan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Tetap setia. Tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kanan ke atas. Saya akan berdoa buat saudara. Adakah dari antara saudara yang saat ini sedang dalam kesulitan, pekerjaan, kesehatan? Tuhan, di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, saat ini kami angkat tangan. Dan kami percaya Engkau akan turun tangan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, tidak ada satupun kami yang jatuh, yang mundur, yang binasa. Engkau yang sudah panggil kami, Engkau yang sudah selamat kami. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami in Christ. Kami percaya setiap masalah yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan, Kau menghapus setiap tetesan air mata anak-anak-Mu.
Kau jamah Roh Kudus. Kau berikan kekuatan. Mungkin kau belum menolong memberikan mujizat. Tapi kami percaya ada kekuatan untuk kami boleh melewati setiap pergumulan. Bahkan sekalipun kami jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sekarang angkatlah kedua tangan saudara. Dengan iman percaya. Katakan, aku ditolong Tuhan. Aku dipulihkan. Aku pasti disembuhkan. Terus saudara, terus. Saya lihat ada banyak saudara yang dilawat pada saat ini. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Menguatkan, memulihkan, menyembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Sekiralah mata karalah. Terima. Bersama Roh Kudus, kau sanggup lakukan perkara yang besar. Oh, saat kau melewati api, kau tidak akan dihanguskan. Saat kau melewati air, engkau tidak akan dihanyutkan. Immanuel, Tuhan bersertamu dalam nama Yesus. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 panggil nama Yesus. Jemaat sendiri katakan, bisa lebih kuat lagi, teriak Yesus. Amin. Aku ditolong Tuhan. Yes. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat Ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Sorak-sorak haleluya bagi semua. percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan di tempat ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan telah menolong
telah menuntun kami melalui roh yang ada dalam setiap kami Tuhan. Engkau mengenal nama-nama kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga telah menyiapkan tempat bagi kami di surga Tuhan. Siang hari ini Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu, kalau Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, apapun Tuhan yang kami minta, Tuhan pasti berikan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur pada siang hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Engkau memperhitungkannya sebagai suatu kebenaran. Dan kami siap menabur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you. Haleluya, hari ini kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus yang naik ke surga menyediakan setiap tempat buat kita, amin. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita puji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sing, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Highways in the valley,
Mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami Tuhan, dan Kau kirim Roh Kudus untuk menyertai dalam kehidupan kami, dan kami tidak takut lagi karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir ini, biarlah Kau berkati spesial Tuhan, khusus hari ini Tuhan, yang lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan mereka, karena ada penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan usaha mereka, berkati kesehatan mereka, dan juga berkati Tuhan keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka, semua diberkati. Kami berdoa untuk Gembala Senior kami, Pastor Yusak Adiswanto bersama Ibu Hana yang hari ini bersama dengan kami. Berkati Tuhan keluarganya, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Pelayanannya mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Semua staf Gembala yang hadir pada siang hari ini Tuhan, dan para diaken, diakones, daripada Geraha 2, Sudiang dan juga Tanjung Bunga. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesua Masiah, yang percaya diberkati, sapa-sapa katakan amin, amin, amin.